Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di akun channel YouTube saya. Sekarang kita akan mereview jurnal internasional yang berdasarkan kajian yaitu Financial Distress. Pada saat ini kita akan mereview 3 jurnal internasional. Jurnal internasional pertama yaitu berjudul The Effect of Corporate Governance on Performance and Financial Distress, the Experience of UAE National Banks. Jurnal ini berasal dari Journal of Financial Regulation and Compliance volume 20 nomor 2. Jurnal ini berasal dari tahun 2014 yang penulisnya adalah Hussein A. Hasan Al-Tamimi. Yang pertama, pada latar belakang, jurnal ini memiliki kelebihan yaitu sudah didasari dari sebuah fenomena. Penulis juga memberikan argumen yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukannya memang benar-benar penting dilakukan. Latar belakang ini sudah disertakan kutipan yang menjadi pendukung penjelasan dari topik yang diangkat pada jurnal ini. Yang kedua adalah tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Kelebihannya adalah penulis menjelaskan satu persatu variabel serta mengembangkannya menjadi suatu hipotesis yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Namun, tinjauan pustaka memiliki kekurangan yaitu ada kutipan yang sangat jadul yaitu tahun 1999, sedangkan jurnal ini dibuat pada tahun 2012, sehingga isi kutipan yang dikutip mungkin sudah tidak berlaku lagi pada saat peneliti menulis jurnal ini. Sarannya adalah sebaiknya kutipan yang digunakan adalah kutipan yang terbaru. Yang ketiga adalah metode penelitian. Kelebihan dari metode penelitian ini adalah sudah menjelaskan dengan lengkap dan dapat dipahami. Penulis juga memaparkan indikator dan jumlah responden yang dijadikan sampel dalam konten ini. Namun, metode penelitian ini memiliki kekurangan yaitu ada kutipan yang sangat jadul yaitu tahun 1991, sedangkan jurnal ini dibuat pada tahun 2012, sehingga isi kutipan yang dikutip mungkin sudah tidak berlaku lagi pada saat peneliti menulis jurnal ini. Sarannya adalah sebaiknya kutipan yang digunakan adalah kutipan yang terbaru. Kita masuk pada bagian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Kelebihan hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah sudah jelas, sehingga pembaca dapat mudah memahami dari tabel serta penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Kemudian, hipotesis yang dibuat pada bab sebelumnya sudah terjawab, dan hubungan antar variabel juga sudah ditunjukkan oleh peneliti. Yang terakhir, kita masuk pada bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan memiliki kelebihan yaitu jurnal ini sudah bagus karena peneliti sudah menjelaskan hasil dari penelitian tersebut yang ternyata ada hubungan positif yang signifikan antara praktik CG atau Corporate Governance Bank Nasional UEA dan pengungkapan dan transparansi kepentingan pemegang saham, kepentingan pemangku kepentingan, dan peran dewan direksi. Namun secara umum peran praktik CG tidak cukup baik dalam hal mengatasi kesulitan keuangan atau krisis keuangan, yang berarti masih ada ruang untuk perbaikan dalam praktik CG. Pada bagian kesimpulan ini memiliki kekurangan yaitu penulis tidak memaparkan perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sarannya adalah sebaiknya penulis menunjukkan hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjadi pembanding dengan penelitiannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada jurnal internasional yang kedua,
Judulnya adalah The Effect of Corporate Governance on Financial Performance and Financial Distress, Evidence from Egypt. Jurnal ini berasal dari The International Journal of Business in Society, volume 15 ISS 5 pp. Jurnal ini berasal dari tahun 2015, yang penulisnya adalah Tamer Muhammad Sawan. Yang pertama, kita akan memulai dari latar belakang. Pada latar belakang memiliki kelebihan, yaitu sudah didasari dari sebuah fenomena yang dimana adanya krisis keuangan pada tahun 2008 dan skandal keuangan terkenal di Enron. Kemudian di dalam latar belakang ini juga sudah disertakan kutipan yang menjadi pendukung penjelas dari topik yang diangkat pada jurnal ini. Latar belakang ini memiliki kekurangan, yaitu ada kutipan yang sangat jadul, yaitu tahun 1973 dan 1976, sedangkan jurnal ini dibuat pada tahun 2015, sehingga kutipan yang dikutip mungkin sudah tidak berlaku lagi. Caranya adalah, sebaiknya kutipan yang digunakan adalah kutipan yang terbaru. Pada bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka memiliki kelebihan, yaitu sudah menjelaskan pengembangan hipotesis yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Penulis juga menyertakan kutipan dan penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penjelasan dari pengembangan hipotesis. Namun, tinjauan pustaka ini memiliki kekurangan, yaitu penulis tidak menjelaskan masing-masing variabel dari penelitian ini, sehingga pembaca tidak memahami dengan jelas setiap variabel dari penelitian tersebut. Caranya adalah, sebaiknya penulis memaparkan arti dari setiap variabel yang ada dalam penelitian tersebut. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bagian ini memiliki kelebihan, yaitu penelitian ini sudah menjelaskan dengan lengkap dan jelas bagaimana penelitian ini akan berjalan beserta indikatornya untuk suatu variabelnya. Pada bagian keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini memiliki kelebihan, yaitu hasil yang dibuat oleh peneliti sudah jelas, sehingga pembaca dapat mudah memahami dari tabel serta penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Kemudian, peneliti juga sudah membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya, dan hipotesis yang dibuat pada bab sebelumnya juga sudah terjawab. Hubungan antar variabel juga sudah ditunjukkan oleh peneliti. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian ini memiliki kelebihan, yaitu kesimpulan pada jurnal ini sudah bagus karena peneliti sudah menjelaskan hasil dari penelitian tersebut yang ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara praktik CG atau corporate governance dan kesulitan keuangan. Kemudian peneliti juga sudah memaparkan temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang sama dengan penelitian ini. Nah, sekarang kita pada bagian jurnal internasional yang terakhir. Saya mengambil judul, yaitu The Influence of Good Corporate Governance on Financial Distress. Jurnal ini berasal dari jurnal Advance in Social Science, Education and Humanities Research, atau yang disingkat dengan ASSEHR. Jurnal ini berasal dari tahun 2014-18, yang penulisnya adalah Warner, Felicia, dan Berta Sylvia Sutejo. Nah, kita masuk pada bagian latar belakang. Di bagian ini memiliki kelebihan, yaitu latar belakang sudah bagus karena penulis sudah mencantumkan kutipan yang menjadi pendukung penjelasan dari topik yang diangkat pada jurnal ini, serta memberikan argumen yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukannya memang benar-benar penting dilakukan.
Yang kedua adalah penulis juga sudah menjelaskan bahwa fenomena dari penelitian ini didasari karena adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Ada kekurangan dari jurnal ini, yaitu penelitian ini tidak memiliki tinjauan pustaka. Kekurangan kedua ialah penulis tidak menjelaskan masing-masing variabel dari penelitian ini, sehingga pembaca tidak memahami dengan jelas setiap variabel dari penelitian tersebut. Sarannya adalah sebaiknya penulis memaparkan arti dari setiap variabel yang ada dalam penelitian ini. Kita masuk pada bagian ketiga, adalah metode penelitian. Penulis tidak menjelaskan dengan baik pada bagian metode penelitian seperti sampel dan indikator serta rumus untuk mengolah data tidak diketahui. Penulis hanya mencantumkan populasi pada penelitian ini. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Kelebihan dari hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah hasil yang dibuat oleh peneliti sudah jelas, karena setiap hasil selalu disertakan dengan teori pendukung dari penelitian sebelumnya, serta hipotesis dari penelitian sudah terjawab. Kita masuk pada bagian yang terakhir dari jurnal ketiga ini, yaitu kesimpulan. Kelebihan dari kesimpulan adalah sudah bagus karena peneliti sudah menjelaskan hasil dari penelitian tersebut, yang ternyata dari keempat variabel penelitian ini, 3 diantaranya memiliki hubungan positif terhadap financial distress dan satunya lagi memiliki pengaruh negatif. Penulis juga memberikan rekomendasi pada perusahaan untuk memilih kebijakan agar perusahaan tersebut tidak mengalami financial distress. Nah, itu saja teman-teman review dari 3 jurnal internasional kita yang berada pada kajian financial distress. Semoga teman-teman mendapat ilmu dari apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih.